Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum. Wah, ini luar biasa ayat ini. Sesungguhnya pasanganmu, anakmu adalah musuh bagimu. Benarkah anak kita musuh? Benarkah pasangan kita musuh? Pertanyaannya, haruskah kita memaksa anak untuk taat kepada kita? Bolehkah anak berbeda dengan orang tuanya? Hadirin, jangankan dengan orang lain, dengan anak satu darah. Saudara kembar saja banyak yang tidak akur, ya kan? Adik kakak kembar itu sudah bareng dari sejak di dalam perut, tidak akur gitu kan. Kenapa kita harus paksa orang untuk akur dengan kita? Bahwa Allah menciptakan ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah menciptakan perbedaan lisan dan warna kulit. Artinya kita sudah harus maklum bahwa di antara kita pasti ada perbedaan. Jangan maksa orang untuk sama dengan kita, anak harus sama dengan kita. Banyak sahabat-sahabat saya yang sekarang juga mungkin nanti akan melihat mungkin tayangannya di Instagram ini kalau tidak langsung sekarang. Ustadz, anak saya bandel ya. Bandel kata siapa? Ada anak bandel yang sengaja disiapkan oleh Allah untuk hebat di masa yang akan datang. Dia untuk menjadi manusia bermanfaat sekali di generasinya nanti. Sekarang dia bandel. Anak saya lebih dari bandel, Ustadz, buraung. Apa itu buraung? Wah, pokoknya mah susah diatur lah. Ya sudah, bisa saja anak itu tidak bisa diatur oleh kita dengan aturan zaman kita. Mungkin anak akan bisa diatur oleh zamannya nanti. Wallahu a'lam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu auladakum innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didik anak-anakmu, sesungguhnya mereka akan hidup satu zaman yang jauh lebih berat dari zamanmu. Artinya apa? Artinya jangan kamu berpikir bahwa anak kamu akan sama dengan kamu dan harus sama dengan kamu. Tidak bisa. Cukup norma-norma penting saja yang harus sama. Sholat jangan ditinggal, sama kan itu ya. Maksiat jangan maksiat, sama. Itu norma-norma penting saja. Sesuatu yang sifatnya umum, misalnya anak tidak nurut sama ibunya, disuruh nyapu nggak mau, disuruh nyuci piring nggak mau. Mungkin dia menjadi satu generasi yang hidup di satu zaman semua piring asal sekali pakai, meren. Ya pada zamannya. Terus masak juga sudah tidak perlu masak, semua main kirim kan gitu. Seperti sekarang saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa saya bisa pesan makanan untuk teman saya di Manado, dari Bandung pesannya. Saya nggak kebayang tadinya. Dan itu sekali gitu ya. Pesan sekarang, kirim sekarang. Hanya setengah jam saja saya pesannya di Bandung untuk dikirim ke Manado. Seperti itu. Nah, itu tidak terbayang. Hari ini itu tidak terbayang pada saat 20 tahun yang lalu. Dan kita juga tidak bisa membayangkan 20 tahun yang akan datang yang terjadi pada anak-anak kita seperti apa. Mungkin anak kita malas nyapu sekarang. Karena nanti ada sapu yang didiemin aja. Nyapu sendiri. Ya, sekarang sudah ada robot itu ya. Seperti robot yang menangkap copet. Kan di Amerika laku 30 copet ketangkep. Di mana? Di Singapura 40 copet ketangkep sama robot. Di Indonesia kan robot nanu dicopet. Robot nanu leungit. Jadi insyaallah itu luar biasa itu. Zaman saya tidak membayangkan bahwa sekarang ini kemusyrikan tidak lebih buruk daripada korupsi. Ya. Cik, iman korupsi 20 miliar. Saya musyrik, mana yang dosanya lebih besar? Saya tidak mengganggu orang, saya hanya pergi ke dukun, musyrik gitu kan. Hanya ke dukun saya minta nasihat, terus kata dukun, tebang pohon yang di depan rumah, udah hanya gitu aja supaya saya sehat. Cek dukun, saya tebang aja. Cek dukun, musyrik nggak? Musyrik. Saya nebang pohon nggak ngeganggu orang kan? Dan pohon pun ada di halaman rumah saya dan saya nanam dulu. Ngeganggu orang nggak? Enggak. Malah orang lain, tetangga saya akan terbantu dengan ditebangnya pohon itu, gara-gara pohon itu ditebang jadi tidak ada ulat misalkan itu. Malah orang lain terbantu oleh pohon yang saya tebang. Tapi tetap itu perintah dukun. Saya taati ke dukun. Saya dosa tidak? Dosa. Terus dosa mana yang lebih besar?
Saya yang pergi ke dukun untuk menebang pohon itu demi kesehatan saya sendiri, atau iman yang korupsi 20 miliar? Mana yang lebih besar dosanya? Musyrik jelas. Ya. Sekarang kita masih menghargai orang-orang musyrik. Koruptor atuh cek nu teu kabagian. Itu. Jadi ada bahasa Masya Allah. Sekarang semua kita tidak membayangkan bahwa itu akan terjadi. Penghargaan terhadap mereka yang berdosa besar itu ada gitu sekarang teh. Sok gunung meletus, nanya sama siapa? Yang komentar di TV gunung meletus atau gempa bumi itu yang ditanya siapa? Artis, mbah kan itu ya. Nggak ada yang nanya sama ulama. Seperti itu. Dukun yang ditanya teh. Itu diviralkan oleh media. Dan sekarang yang viral itu luar biasa ya. Bahkan Indonesia kata sebagian orang carut marut, kata sebagian yang lain baik-baik saja. Oke, terserah Indonesia mau baik-baik saja, mau rada peker pabelit, terserah. Tapi setelah semuanya beres, ini nggak tahu nih mengundang komentar netizen ya. Kalau semuanya beres, jadi saya rek diudagman rek ngundag saha kalau Indonesia sudah mulai beres sekarang. Ngudag menteri, ngudag koruptor, ngudag siapa? Siapa yang akan dikejar yang berdosa terhadap negeri ini? Cik sa. Hah? Betul Mang Acut. Mang Acut rek ngundag buzzer, saya kejar buzzer. Dia gawe atuh tinggal gitu-gitu unggul. Aduh, ngomong seenaknya dan semua rusak gara-gara dia. Ya, dan saya tidak melihat ke buzzer yang merusaknya, tidak. Tapi kita waspadai anak-anak kita karena mereka tidak minta lahir. Dan Allah titipkan anak kita agar kita mendidiknya supaya kembali kepada Allah pada saatnya nanti dengan benar. Tapi itu kadang-kadang ada unsur pendidikan yang berlebih dari kita. Kita ingin anak kita seperti apa yang kita pikirkan. Kita ingin anak kita seperti apa yang menjadi cita-cita kita. Dan itu. Ada bapak yang ingin jadi dokter, terjadi, udah lulus-lulus. Anaknya dipaksa untuk jadi dokter. Nggak bisa. Ya, masing-masing punya kehidupannya sendiri dan punya. Dan gini, kita bisa akur nggak sih? Kita bisa kompak nggak? Bisa. Apa yang membuat kita kompak? Kita di sini semua bisa kompak kan? Semua ada 360 orang nih. Bisa kompak semua kan? Bisa, kenapa? Karena kita tidak mengedepankan keinginan kita. Beres kan? Bisa kompak. Tapi kalau masing-masing mengedepankan keinginan, tempat duduk aja bisa perebut. Iya kan? Perebutan kursi gitu. Nupikan ke ada footing segala perebutan kursi. Seperti itu. Atau apa yang bisa membuat kita kompak? Karena kita memiliki keinginan yang sama. Pengen ke majelis kan itu. Udah. Sebetulnya kalau tidak ada majelisnya, kalau dikedepankan keinginan masing-masingnya, kira-kira bisa kompak nggak? Hese. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara kembar saja susah kompak. Padahal tadi bebarengan tiba tengken iya kan? Dengan istri bisa kompak nggak? Bisa. Kalau caranya lepaskan keinginan. Jangan ada keinginan yang dikedepankan. Sudah beres itu. Ulah parbut lah. Udah. Terus masing-masing ingin saling menghormati, udah. Tapi kalau keinginan yang dikedepankannya, nah banyak orang tua yang tidak akur dengan anaknya karena keinginan anak dipaksa kepada orang tuanya atau keinginan orang tua dipaksakan kepada anaknya. Sampai ada anak ngancam, sok aja pak kalau bapak nggak bayarin ini, aku mau berhenti sekolah. Ayah gitu. Kalau anak itu ngomong sama saya dan saya itu anak saya, rek renjig, rek jadi naon kemadinya, bapak mau ngiluan. Silahkan penuhi keinginanmu karena keinginanmu bukan hidupmu. Hidupmu itu keharusanmu. Betul tak? Hidup itu terus kamu bernafas itu karena harus. Karena kamu tidak bisa mengatur diri kamu untuk terus-menerus bernafas, maka Allah berikan kepada kamu nafas otomatis. Benar tak? Sok manual, hese. Nafas orang kercicing. Poho can bernapas. Bahaya. Kunaon cicing? Poho can bernapas. Untung Allah memberikan matic ya, terus ngicep otomatis. Karena Allah tahu yang otomatis ini, Allah tahu bahwa kita nggak bisa ngerjainnya.
Diam. Alah pohon ngecep, pan bahaya bisa langsung kering aja mata teh. Tuh. Jadi dikasih oleh Allah otomatis. Seperti ngingsrek, itu otomatis. Rada ngamai teh, geus kabayang pan. Langsung narik napas. Nah, jangan paksakan kehendak kita untuk anak kita, man. Jangan. Anak kita tidak minta hidup dari kita, bahkan dia tidak minta kita yang jadi orang tuanya. Hanya dengan terpaksa, tanpa dia sadari keterpaksaannya, dia lahir jadi anak kita. Tugas kita, antar dia untuk menjadi hamba Allah yang baik. Tugas kita, wa ma'alaika illa balagul mubin. Tugasmu, beban untukmu, hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Sampai seorang anak dikasih tahu, untuk apa sholat? Allah nggak butuh kamu sholat. Terus gimana buat apa aku sholat? Butuh gerakan ini kamu harus. Seperti bernafas. Tarik, keluarkan, itu bernafas. Allah kasih otomatis. Ada yang tidak otomatis, ada. Yang harus kamu gerakan dengan gerakan-gerakan sholat itu. Ada juga yang tidak otomatis, ada. Ingin menyehatkan jantung, sok hatinya dibikin damai. Insya Allah jantung tenang. Ingin menyamankan perut, sok dibikin damai supaya lambungnya nggak kena, kan itu ya. Seperti itu. Ingin kita tidak kena serangan jantung, ya sudah. Kesalahan orang jangan membuat kita mendapatkan serangan jantung. Mengacut nu salah, orang nu stres. Mengacut nu salah, orang nu stroke pun bahayanya. Ada yang gitu, ada banyak. Saya ingat dulu, tahun berapa itu Bupati Garut yang mana, saya lupa itu. Sahabat saya, Ustad, mikiran Bupati eta. Kurudet-rudet na Bupati, hari teh saya sendiri nggak ngerti, dah orang Bandung ya saya mah. Tahu-tahu dapat kabar bahwa dia di Kadungora lagi pakai motor jatuh karena stroke. Sebelum dia pakai motor dia telepon saya. Wah, mencela, rudatlah ku Bupati nah harita. Kalau waktu itu saya ngomong ini mungkin beda lagi ceritanya. Kenapa yang salah na Bupati nu setrukna urang kan itunya. Biarin aja Bupati yang salah. Kita nggak usah setruk. Jadi kepada para kepala daerah ya, jangan bikin stroke warga lah karunya gitu kan. Iya, oleh iseng-isengnya keputusan gitu. Keputusan tuh jangan mengikuti kehendak politik tapi kehendak rakyat. Ya. Wallahu alam. Nah itu. Jadi apa yang harus dididikan kepada anak kita? Yang prinsipnya pertama anishkurli. Rajin bersyukur kepada Allah saja. Nuhun kamu teh ka Allah. Kamu teh masih bisa kuliah, orang lain mah hese itu enggak. Bersyukur. Dan nggak usah terlalu dalam menerangkan anak. Tahu nggak kuliah teh? Wow, kita mau di kuliah teh nanti teh gini. Jadi kamu sebelum selesai udah dapat jodoh. Kan bahaya kalau kamu udah selesai belum dapat jodoh. Ribu, kayak benang jodoh di mana? Hari jodoh menang di kampus kemudian paling tidak terpelajar. Oh, terus panjang teuing. Itu pondok. Kamu harus bersyukur dan manfaatkan kuliah kamu karena tidak semua orang sempat kuliah. Yes, misalnya kuliah. Terus anak kita kerja supaya dia tidak pindah pekerjaan, syukuri pekerjaan yang ada. Saya ingat nasihat Bapak dulu, ayahanda tercinta menasihati saya. Sekecil apapun pekerjaan kamu, lakukan dengan serius, kamu bakal dapat untung. Saya ingat itu kalimat itu. Dan itu saya lakukan sekarang. Sekecil apapun tugas atau pekerjaan yang saya lakukan, pasti akan saya lakukan serius. Dan saya selalu dapat untung. Tidak hari itu saya dapat untungnya. Sekarang saya dapatkan untung itu. Nggak ada, termasuk mencetan sirum. Mun bisa eta mencetan sirum. Ngan sirumna segede gajah itu. Jadi itu anishkurli wali daya. Dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah jelas tidak? Maksud? Jelas karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, jelas kan? Allah Maha Rahman Rahim, jelas. Allahu Akbar, Allah yang Maha Suci, kan itu? Jelas. Saya bernafas karena Allah. Saya hidup karena Allah. Saya dikasih rezeki oleh Allah. Jelas itu. Wajar nggak saya gampang bersyukur ke Allah? Wajar. Tapi masih juga belum bersyukur kepada Allah, berarti dia belum mengetahui bagaimana hebatnya Allah. Nah yang berat itu anishkurli wali daika. Bersyukur kepada orang tuamu. Nah orang tua jangan belagu di hadapan anaknya langsung ngomong bersyukur, gaya. Jangan. Kenapa? Anak itu akan mudah bersyukur kalau kita orang tuanya hebat, benar tuh?
Dahese tuh bersyukur kepada orang tua yang Cileupeng. Ternyata ya, orang tua Cileupeng mungkin akan membuat anak banyak tertawa, terbahak-bahak, bener tuh. Masih hiburan. Yang bahaya, yang paling tidak menyenangkan, tidak enak buat anak apa coba? Orang tua yang tidak konsisten itu. Kamari kieu, enak kieu. Saya tahu masih buka kolot yang lieur euy. Kamari ditiung, ini di kopea. Eta kolot teu konsisten. Kamari make gamis, jilbab. Enak di kopea. Konsistensi sebagai orang tua. Kalau orang tua melarang, jangan ada handphone. Tidak boleh sebelum umur 12 tahun. Udah orang tua di depan anak usahakan tidak pegang itu. Paksakan, meskipun perlu, nggak ada lah. Pokoknya saya nggak akan pegang handphone. Suaminya pergi kerja, istrinya bilang sama suaminya, Pak, saya tidak akan pegang HP ya, kecuali menjelang sholat. Itu pun hanya 10 menit menjelang sholat. Ketika anak-anak tidak bersama saya karena saya berwudu, baru kalau mau WhatsApp saya jam segitu. Jadi kasih waktu. Suami juga harus ngerti dari luar sana, nggak akan nge-WhatsApp istrinya. Istri juga harus ngerti, nggak usah nge-WhatsApp suami. Jong nanya, papa di mana? Wah gawe sama siapa? Cik video call. Nggak dipercaya salah kita. Nah itu. Jadi konsistensi yang berat. Kalau bapak Cileupeng, bapak bodoh, mungkin anak seserian bodornya. Tapi kalau sudah bapak tidak konsisten, ini luar biasa. Istiqamah. Anis kurli wali walidayah. La tusyrik billah. Ini juga diajarkan oleh Luqman kepada anak. Jangan musyrik kepada Allah. Banyak orang tua ngajarin anak musyrik. Banyak. Papa teh ngesese cari uang, cari kamu. Kumaha ini lebar pisan dibuang-buang duit teh. Ya Allah, dia mengajarkan kepada anaknya untuk tidak percaya kepada Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha kaya. Kalau saya anak-anak menghabiskan uang, ya udah habis mah habis. Pak, minta uang pak, yang naon ini. Jeung kebetulan jarang di barudak teh minta duitnya. Atau saya lupa. Jarang, anak saya jarang minta uang. Yang sering saya hilang uang. Eta mah manehna teh minta duit, nyokot duit orang lain-lain. Tengah telat itu. Jadi jangan untuk urusan uang kepada anak, jangan. Udah. Kamu teh uang segitu habis. Masa sih seminggu habis segitu? Jadi kamu jajan nggak sehari berapa? Waduh, si bapak jadi auditor gitu. Jangan. Biarkan saja, ya. Biarkan saja. Insya Allah anak nanti akan membalas ke kita. Kalau suatu saat kita tua, anak kita akan memberi kepada kita dan tidak akan ngitung. Bapak habis segitu, kecek budak kabayang teu digitukeun ke budak. Nyeri. La tusyrik billah. Jangan musyrik kepada Allah. Nah itu dua hal yang saya ingin sampaikan. Syukur kepada Allah, orang tua, dan jangan musyrik kepada Allah. Dan wabil walidaini ihsanan, ya, berbuat baik kepada orang tua supaya kita enakeun, supaya anak kita enakeun, anak kita berbuat baik kepada kita, sok kitanya juga yang enakeun. Jangan jadi orang tua yang psycho, ya, yang jangan jadi orang tua yang yang tengenaheun pokoknya malah, ya. Harus jadi enakeun saja, dan gampang kok sama anak untuk enakeun, iya aja lah. Pak aku kesana ya, mangga, sing solehnya titip, jaga sholat, jaga pergaulan yang baik, udah cukup gitu. Kalau saya tidak pakai bahasa seperti itu, Robbi habli minas sholihin, pergi aja anak. Itu. Tidak panjang-panjang. Pak, aku pergi ke sana, duduk dulu. Gitu. Rek naon kan itu? Mau ketemu teman, terus sama temannya ngapain? Emang teman kamu siapa? Terus main apa aja? Wah, panjang teuing. Apa kata anak di ujung obrolan? Kamu jadi pergi. Moal Pak, rek sarewe. Sedih. Boga bapak jaksa gitu. Jangan tarik teuing lah rudet, ya. Seperti itu. Jadi kita dibawa asik aja, dibawa enak aja perjalanan, nyuruh anak sholat, ya sudah ingetin aja anak sholat. Sholat kamu sudah, mau sholat mau enggak terserah. Saum kamu mau saum mau enggak terserah. Kita sudah mengingatkan. Sholat itu wajib. Allah yang nyuruh bukan bapak, ya. Jadi rek sholat gitu naon. Kayak ditakol paling ku Allah, beres. Enggak ada masalah, ya. Dan saya juga tidak nyuruh dalam bahasa yang ancaman, kamu beri amak, kata Rasulullah, pukul anakmu yang belum sholat. Itu yang benar-benar bandel. Tapi ada cara, ya, yang membuat anak akhirnya sholat. Kenapa kamu sholat? Aku sholat pengen kayak bapak.
Soalnya kelihatannya Bapak asik gara-gara sholat kali apa ya. Insya Allah kan beres, enteng, enak untuk jadi contoh. Tapi yang jelas dimulai dari konsistensi kita sebagai orang tua. Kita juga tidak musyrik dan kita juga menjadi orang bersyukur. Kita juga menjadi orang yang baik kepada kedua orang tua kita. Baik, itu saja. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.